Madang. Sama Gusnya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Ini ada tamu agung dari Tulungagung, tamu agung Tulungagung, Gus Sultan. Alhamdulillah, untuk kesekian kalinya belajar menyembelih di RPH, walaupun di hari-hari atau bulan tertentu ada job menyembelih juga ya. Kemarin boleh pinten sapi? 2 kambing 24. Wih, 2 ekor sapi dan 24 ekor kambing. Yang telah itu kambingnya, bukan sapinya. Soalnya sak bolengnya gitu, boleng nyacah. Tapi nggak nyuci jeroan kan, cuman boleng nyacah gitu ya. Nyacah sama misah, pokoknya bersih lah. Itu di acara haul Baik Muhammad bin Pak Pelem, Maesan Mojo di Pelem Maesan Mojo Kediri. Oh iya ya. Sapi nanti ngerobohkan, nyembelih, bolengi, misahin daging. Itu berapa orang jenengan satu tim? Satu tim itu sebenarnya itu kan bantuan dari santri-santri. Intinya kalau yang merobohkan tim itu sukarelawan. 2 orang. Wih, Ya, enak. kita sendiri sama yang megang sapi itu. Iya. Ya memang lelah itu sebenarnya kambing itu lelah. Tapi setelah pernah belajar menyembelih di RPH Malang, Luar biasa ya, mentalnya semakin kuat, kita tahu banyak ilmu. ya alhamdulillah. Banyak ilmu. Nah itu. Jadi cuman saat ini di RPH ada penerapan dan aturan baru. Yang pertama, dibatasi pesertanya. Yang kedua, tidak boleh ada dokumentasi baik foto maupun video. Jadi untuk yang mau belajar silahkan, tapi mohon maaf untuk saat ini belum bisa seperti itu. Seperti yang sebelumnya terekspos gitu ya, belum bisa ya. Jadi kalau insya Allah untuk video dokumentasi yang kami posting di channel GSN Official, insya Allah sudah sangat cukup. Baik itu handling, merobohkan, pecah kepalanya, dan lain sebagainya, soal cukup. Terutama yang menyembelih, itu kunci daripada proses penyembelihan itu sendiri. Nah, merobohkan juga. Jadi silakan kalau mau belajar, kami insya Allah siap mendampingi. Nah, salah satu yang masih menjadi angan-angan saya ini dari apa yang disampaikan Gus Sultan ini, gak ada barang yang dijual balik modal ini dijual rugi. Ini kepikiran terus saya. Nah, di malam yang penuh keberkahan ini, malam Isra Mi'raj, ada 3 piece yang akan kita tampilkan. Bandrolnya 2850. Kita turunkan di angka 2 juta saja. Ini golok Sultan, golok premium. Nah, ofisialnya GSN ada 3 piece, nomor 1 kita kasih nomor 1, 2 dan 3. Yang ini
ya teranu-anu sama beliau. Rego sebenarnya gini, ini yang official ini kenapa dia harganya mahal? Karena pertama memang pengerjaannya sangat rapi. Kedua, ini proyek 2021. Iya. Yang dulu sempat terjadi apa namanya semacam kurang puas dalam hasil akhir. Nah, seperti itu. Jadi kita finishing di bengkel sini misalkan. Ternyata saya kurang puas. Nah, pindah lagi. Nah, ini proses satu kesatuan ini tidak bisa di satu tempat dan tidak bisa sembarang orang. Nah, untuk menghasilkan racikan atau cita rasa yang tinggi itu racikannya tidak bisa satu orang. Jadi orang-orang ini memiliki banyak skill kemampuan masing-masing, sehingga kita harus tahu istilahnya gini, bakso atau mie ayam makanan ini ya, itu sama saja tapi rasa yang berbeda. Nah, seperti itulah singkatnya. Baik, sekarang kita tampilkan nih, mumpung ini harga murah. Serangkanya yang pertama ini Galisono Keling, handle-nya tanduk super, model jengkolan, di sudut belimbing, peksinya dalam, di pin kuningan, official ada merah putihnya, pakai dural, sopal smith meetingnya dari tanduk dan di pin. Ini rapih dan rapat. Yang pertama ini Candung, material semuanya baja Bohler K110, prosesnya stok removal awalannya, jadi tempat mesin ya, mesin lah, menggunakan mesin. Terus finishing satin serat baja, jadi sangat presisi, dan ini kalau untuk kado orang tua sangat cocok yang tenaganya sudah mulai melemah ya, usia 45 ke atas lah, 50-an ke atas lah. Nah, itu sudah mulai melemah dengan gaya dorong, insya Allah golok-golok seperti ini sangat mendukung, apalagi kalau orang tersebut upgrade diri melihat tayangan dari sembilan-sembilan yang berhasil. Misalkan gaya dorong itu kalau dengan tekanan kuat atau dengan ditambah tangan kiri kita menopang di bagian punggung bilah pangkal ini rapat, insya Allah lebih menjanjikan. Jadi kalau untuk ibadah, sekali lagi jangan eman, jangan sayang untuk ibadah itu, sekalian yang bagus, sekalian yang benar-benar, karena ini momentum 1 tahun sekali. Kalau setahun sekali tinggal lelean, jangan seperti itu. Begitu sembelihannya gagal, digergaji, digorok di biola, wah ini bisa viral kan, malu kita, bapak sopo iku mbeleh kayak ngono. Nah, seperti itu kan malu, jangan sampai. Nih mumpung ini, oh iya, panjangnya belum diukur. Stok removal, terus pakai Ricasso, panjang bilahnya 35,5. Nah, mantap ini, 35,5, terlebar 4 sentian, ketebalan 5 mili, lempeng tebalnya. Dan semuanya kalau yang official, baik pisau maupun golok, keseluruhannya sudah benar-benar halus untuk slice tisunya, rapi, halus. Nah, ini mumpung mengharap keberkahan di malam Isra Mi'raj, kita sambil mengecek pasar gitu ya, diturunkan harga dengan diskon yang cukup spesial ini atas saran Gus Sultan. Oke, yang kedua dan ketiga kembar untuk bentuk luarnya. Handle dari tanduk kerbau hitam ini super ya, tanduknya tidak ada cacat, tidak ada tambalan, tidak ada sambungan gitu. Biasanya kalau ada tambalan kecil itu kayak tempelan gitu, meskipun diraba halus tapi terlihat kasat mata ada tempelan. Ini super. Sudut belimbing, yang ini tanpa pin ya. Nah, ini tanpa pin, tapi peksinya dalam. Peksi itu standarnya 8 sampai 9 cm ekor bilahnya, jadi sampai ke sini. Terus merah putih, terus pakai dural, sopal smith meeting dari tanduk dan dipin. Serangkanya
dari ebony wood, ebony amara. Finishing luarnya di glossy. Nah, pertanyaannya kenapa tidak dipin? Biasanya sudah disepuh. Nah, sepuhnya ini sepuh oli full harden, jadi dicelup semuanya, semuanya. Kadang nyamping, jadi ada bak oli dan air. Kalau oli nyemplung gini, ada yang pakai tabung, jadi dari atas dijapit, ekor bilahnya dicelupkan, semuanya. Nah, sudah kadung disepuh tanpa dibor dulu, maka tidak mempan. Tapi sekali lagi itu hanya cerita saja sih, hanya ilustrasi penggambaran ketika prosesnya. Sebenarnya jangankan yang premium, yang kelas ele-elean saja itu meskipun tanpa pin tetap kuat, karena itu tadi lemnya semuanya sudah, akurasi pembuatannya insya Allah sudah terukur lah, teruji gitu ya. Yang ini material baja bohler K110 keren, bentuknya keren, dan untuk ukurannya sangat ideal banget, tidak tebal tapi lebar standar, dan tidak pakai ricasso, tidak ada ricassonya di sini. Bentuk mata bilah dan ujungnya nih, bagian ujungnya keren. Untuk finishingnya satin serat baja, panjang bilah 35 persis, untuk lebar 4 cm di ujung ya, ketebalan 5 mili persis, 5 mili tapi menipis ke ujung dan sangat rapi. Ini yang dari ketiganya yang menurut saya lebih eksotis banget. Untuk ketajamannya udahlah, nggak usah diraguin. Untuk ketajaman yang ele-elean aja slice tisu. Oke, yang terakhir sama kayak ya, ketiganya sih sama bentuk luarnya, yang membedakan dalamnya. Yang pertama tadi candung, yang kedua agak naik gitu ya. Nah, pakai pin epoksi dalam merah putih, pakai dural sudut belimbing. Ini sama kayak yang pertama, candung ya, candung, tapi mungkin tidak terlalu lebar. Ini kita detailkan dulu. Ini pakai ricasso, panjang bilah 35,7, lebarnya lempeng, ini lebarnya ya, hampir lurus gitu, terlebar 3,6. Nah, beda kan, kalau yang tadi kan 4 cm, 4 sentian yang pertama, ini 3,6. tapi ketebalannya dia di 4 mili, tebal 4 mili lurus. Jadi dulu itu kita ngumpulin baja-baja ya, belanja baja bohler, elmak dan lain sebagainya. Terus belanja kayu, macam-macam kayu. Sampai sekarang masih ada ini kayu Grupel Aceh yang wangi itu, terus ebony, terus brul amboina, brul jati itu masih ada. Karena ya stoknya masih banyak, jadi kita tahan dulu untuk produksi gitu. Nah, makanya itu ngeracik sendiri. Terus anggaplah biaya produksinya semakin tinggi, disitulah jadi biaya produksinya semakin tinggi. Oke, untuk ini satin serat baja full harden, ketajaman slice tisu, bisa untuk dijadikan inventaris gitu. Inventaris yang nantinya menjadi investasi akhirat. Inventaris, jadi belikan untuk masjidnya atau DKM masjidnya. Sebaiknya gini, kalau prinsip saya sebaiknya gini, kita sebagai eksekutor di masjid kita sendiri, jangan sampai kita minta untuk masjid kita anggaran dana untuk belanja pisau, kita yang mau pakai tapi kita minta masjid, padahal nantinya kita menyembeli kita dikasih uang oleh masjid. Jangan sampai seperti itu gitu ya. Jangan sampai. Ya sebaiknya gimana ya, kita nabung lah, kita nabung untuk kebutuhan kita di Idul Kurban nantinya. Ketika ada job di luar masjid kita, alhamdulillah. Kalaupun toh tidak ada job, hanya dapat di masjid kita sendiri, ya kita urun tenaga dengan peralatan kita. Kalau misalkan dikasih
amplop untuk uang lelah ya alhamdulillah, tidak masalah, jangan mengharap. Jadi makanya lilahnya itu diutamakan supaya nantinya tidak ada kekecewaan, kecuali kita menyembelih di instansi, di lembaga, di tempat-tempat instansi atau di perkantoran. Beda lagi, kita main harga boleh lah, itu main harga misalkan berapa per ekornya ditanya, ya kita harus bisa menjawabnya. Kalau sampai cacah 4 sekian, sampai siap di packing sekian dan seterusnya, nah itu terserah kalau itu. Tapi kalau di masjid sendiri jangan sampai, ini kebanyakan begitu Gus. Jadi orang-orang itu untuk kebutuhannya sendiri, alasannya nantinya mau dipakai di masjid, tapi duit masjid kan ya nggak enak lah, kurang etis lah. Ya kita nabung, dikit-dikit nabung, fokusin aja, disolawatin. Jadi wah ini masih mahal, katanya promo tapi masih mahal ya. Saya digituin orang ya, saya bilang gini ya, meskipun nanti di 1 juta subscriber, kalau biaya produksinya 2 juta lebih, nggak mungkin kita jual 200.000 toh ya. Ya berat lah, abot angel. Ini urusannya bukan masalah apapun, masalah produksi. Nah, disitulah mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon dimaafkan bila mana ada salah-salah kata. Saya mau lanjut jagongan lagi. Akhiran wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.